Baik, Bapak Ibu, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan berjumpa melalui platform Zoom Cloud Meeting, di mana sesuai agenda kita yang sudah saya share kemarin, agenda kita adalah preparatory meeting untuk semester 3. Nah, ini ada sedikit yang berbeda Bapak Ibu dari kurikulum yang sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu kami sosialisasikan dari program studi. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Zain selaku Ketua Program Studi Magister Hukum. Nah, sebelum itu, sebelum dimulai oleh Pak Zain, jadi saya akan memberikan spoiler bagaimana atau apa yang nantinya akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Nah, sebenarnya saat ini posisi Bapak Ibu sedang berada di semester ganjil. Jadi Bapak Ibu masih belum berakhir masa semester ganjilnya karena Bapak Ibu saat ini berada di semester 2. Dan di semester 2 ini berakhir sebelum tanggal 22 Januari 2024. Nah, Bapak Ibu, sebelum masa ganjil itu berakhir, kami ingin mensosialisasikan program apa yang nantinya akan Bapak Ibu tempuh di semester genap 2023-2024. Sesuai reminder kemarin bahwa di semester 3 Bapak Ibu nanti sudah akan menempuh mata kuliah MK yaitu proposal tesis. Berbeda dari semester yang sebelumnya atau kakak tingkat yang sebelumnya bahwa tesis itu tidak dipisah dengan proposal. Jadi kalau dulu itu di semester 4, Bapak Ibu mahasiswa itu menyelesaikan 3 kali ujian dalam satu semester. Sedangkan untuk saat ini dipisah antara proposal dengan tesis. Jadi untuk meringankan beban Bapak Ibu karena di semester 4 Bapak Ibu nantinya akan diselesaikan mata kuliah yang lain. Jadi akan diupayakan agar di semester 4 hanya fokus melaksanakan atau memprogram tesis saja. Sedangkan di semester 3 ini Bapak Ibu masih ada mata kuliah yang perlu ditempuh. Oleh karena itu, di semester 3 ini Bapak Ibu nantinya juga akan diarahkan untuk peminatan atau konsentrasi. Ya, Bapak Ibu, jadi sesuai dengan info ataupun isu yang kemarin di semester 3 ini, Bapak Ibu akan difokuskan pada bidang tertentu sesuai yang sudah kami sediakan berdasarkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2023. Nah, untuk itu agar lebih mempercepat, memperjelas dan juga lancar diskusi kita. Jadi sebenarnya sifat dari pertemuan ini adalah sharing season Bapak Ibu. Jadi yang nanti perlu kami klarifikasi adalah peminatan yang mana yang nantinya akan dipilih sesuai kesepakatan Bapak Ibu. Dan yang sedikit berbeda adalah pada semester genap yang akan datang, nanti Bapak Ibu akan bergabung atau akan ada mahasiswa lain yaitu dari program RPL. Jadi program RPL ini ada 6 orang, di mana yang memprogram RPL ini juga akan memprogram proposal tesis di semester genap. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih detailnya saya serahkan langsung kepada Pak Zain selaku Ketua Program Studi Magister Hukum. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada yang terhormat Mbak Evi sudah mengawali pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya bersyukur Alhamdulillah sore ini semua kita eh, dalam kondisi sehat walafiat, semuanya bisa hadir. Ada yang tidak hadir, teman-teman ya. Mohon yang belum hadir mungkin bisa dibantu untuk diingatkan supaya hadir pada sore hari ini. Saya berharap semuanya bisa hadir karena di sore hari ini kita akan menentukan yang paling penting itu adalah bagaimana kita menentukan peminatannya. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin eh, sama dengan eh, sebelumnya, tapi untuk menentukan peminatannya ini memang harus kesepakatan kita semua. Ya. Tidak boleh ada yang merasa eh,
tidak bisa bersepakat dengan peminatan yang dipilih. Oleh karena itu kami berharap semua teman-teman bisa hadir sehingga bisa bermufakat untuk memilih peminatan di kelas Bapak Ibu ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi ya, bahwa di semester ini, semester berikutnya ini, semester 3 kita akan mulai masuk ke peminatan. Kita akan mulai masuk peminatan. Peminatan yang sudah ditetapkan dan sudah lengkap dengan muatan kurikulumnya. Yang pertama adalah hukum pidana. Hukum pidana ini menjadi salah satu peminatan yang kita tetapkan karena berdasarkan evaluasi banyak sekali di antara eh, mahasiswa kita itu memilih peminatan hukum pidana. Banyak sekali dari mahasiswa kita yang punya latar belakang profesi, pekerjaan, ya, yang membutuhkan peminatan hukum pidana ini. Makanya kami kemudian menjadikan salah satu peminatan S2 Hukum Wiraraja ini, salah satu peminatannya adalah hukum pidana. Nah, eh, kalau nanti Bapak Ibu memilih peminatan hukum pidana, maka Bapak Ibu akan diwajibkan untuk menempuh mata kuliah wajib peminatan hukum pidana. Jadi nanti ada mata kuliah wajib peminatan hukum pidana. Dan juga lengkap dengan mata kuliah pilihannya. Jadi nanti ada mata kuliah wajib peminatannya, ada mata kuliah pilihannya. Jadi kalau memilih peminatan ini, mata kuliah wajibnya apa, kemudian mata kuliah pilihannya apa, tentunya semuanya dalam rumpun hukum pidana. Itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, kami punya peminatan hukum ekonomi dan bisnis. Peminatan ini adalah peminatan yang paling tua. Saya katakan paling tua karena pertama kali S2 Hukum Wiraraja itu didirikan itu sudah memiliki muatan kurikulum yang memang peminatannya hukum ekonomi dan bisnis. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar untuk peminatan yang kedua ini karena sekali lagi ini adalah peminatan yang paling tua kalau saya katakan ya karena dari awal kami melaksanakan eh, program studi S2 hukum peminatan hukum ekonomi dan bisnis ini sudah banyak melahirkan magister-magister hukum di bidang ekonomi dan bisnis ya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih hukum ekonomi dan bisnis, maka mata kuliah wajib peminatannya adalah semua adalah dalam rumpun hukum ekonomi dan bisnis. Termasuk mata kuliah pilihannya. Mata kuliah pilihannya juga semuanya masuk dalam rumpun hukum ekonomi dan bisnis. Berikutnya ada peminatan hukum agraria. Nah, hukum agraria ini juga termasuk yang baru kami miliki karena sekali lagi kita membuat peminatan ini itu sudah berdasarkan kajian-kajian dengan menyaksikan atau menyimak hasil evaluasi bagaimana mahasiswa kita banyak yang memang minat di bidang hukum agraria. Apakah itu karena memang dari background profesi agraria, pertanahan, ataupun juga yang lain. Ya, banyak juga yang memilih peminatan hukum agraria. Makanya kami menjadikan sebagai salah satu peminatan di Prodi S2 Hukum Wiraraja ini. Nah, mata kuliah wajib peminatannya dan juga mata kuliah pilihannya itu semuanya dalam rumpun hukum agraria. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kami punya peminatan hukum pemerintahan. Dan ini juga banyak diminati karena kami menyadari mahasiswa kami selama ini itu juga banyak berlatar belakang profesi di pemerintahan. Nah,
Di luar itu juga cukup banyak yang minat. Artinya eh, peminatan ini menjadi peminatan yang semua kelompok profesi bisa bisa menyukai peminatan hukum pemerintahan ini. Karenanya nanti kalau Bapak Ibu memilih hukum pemerintahan, maka semua mata kuliah wajibnya dan juga semua mata kuliah pilihannya masuk dalam rumpun hukum pemerintahan. Ini penjelasan ringkas tentang 4 peminatan yang kami miliki di program S2 Hukum Universitas Wiraraja. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, Bapak Ibu sebelum sebelum memilih 4 peminatan ini, Bapak Ibu tentunya sudah tahu eh, kecenderungan keilmuan hukum Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentunya juga punya pengalaman. Ya, pengalaman di mana Bapak Ibu sekarang berprofesi. Ya, saya kira itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kenapa memilih peminatan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau keempat? Itu paling tidak pertimbangannya itu. Pertimbangan pertama, Bapak Ibu merasa membidangi hukum sesuai peminatan yang dipilih. Atau yang kedua, Bapak Ibu merasa punya pengalaman banyak di bidang itu. Misalnya yang jadi notaris, yang dari notaris, ya, dia merasa senang kalau misalnya mengambil peminatan hukum agraria misalnya, atau mengambil hukum ekonomi dan bisnis misalnya. Itu uh, menjadi pertimbangan kenapa harus memilih peminatan yang saya jelaskan tadi. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bermufakat di antara peminatan itu mana yang sekiranya bisa dipilih bersama. Jadi sekali lagi mana peminatan yang bisa dipilih bersama, dimufakati untuk dipilih, dijadikan peminatan di kelasnya Bapak Ibu. Ya, kami mohon maaf tidak bisa membuka lebih dari satu peminatan. Misalnya di kelasnya Ibu kemudian ada yang mengambil peminatan agraria, kemudian separuhnya mengambil peminatan hukum pidana. Ya, mohon maaf kami tidak bisa melakukan itu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Jadi kami hanya bisa melayani satu peminatan, yang satu peminatan itu sudah dimufakati, dipilih bersama-sama oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu pengantar yang pertama terkait peminatan yang harus Bapak Ibu pilih. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Mbak Evi, di semester 3 ini Bapak Ibu sudah harus menyusun proposal tesisnya. Jadi sekali lagi berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu antara proposal tesis dengan tesisnya itu dijadikan satu, sama-sama di semester 4. Nah, tapi di kurikulum yang baru ini, Bapak Ibu sudah harus menyiapkan rencana penelitian tesisnya atau proposalnya itu di semester 3. Jadi semester 3, di samping Bapak Ibu sudah menentukan peminatannya, maka pada saat yang bersamaan itu juga Bapak Ibu sudah harus menyiapkan rencana penelitian tesisnya. Sudah harus mengajukan proposal tesisnya. Nah, harapan kami rencana penelitian tesis yang Bapak Ibu ajukan itu sesuai dengan peminatannya. Harapan kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sore ini menyepakati peminatan hukum agraria, maka harapan kami tesis yang Bapak Ibu ajukan nanti dalam proposal itu eh, dalam rumpun hukum agraria, dalam peminatan hukum agraria. Nah, itu harapan yang paling utama. Tetapi Bapak Ibu, berdasarkan evaluasi sebelum-sebelumnya, perlu kami juga sampaikan,
ternyata tidak semudah mewujudkan harapan tersebut. Artinya masih ditemukan ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengajukan proposal tesisnya itu sesuai dengan minat yang dipilih. Misalnya yang dari kepolisian itu pasti usulan penelitian tesisnya itu lebih banyak ya ke penelitian hukum pidana. Padahal peminatan yang dipilih adalah hukum agraria. Alasannya sederhana, Pak, kami lebih mudah melaksanakan penelitian di bidang hukum pidana. Karena memang tugas-tugas kami sehari-hari yang menegakkan hukum pidana, belajar hukum pidana ya, karena di kepolisian. Nah, kenyataan seperti ini ditemukan pada kakak-kakak tingkat Bapak Ibu sekalian. Apakah boleh Pak Zen? Boleh. Jadi sekali lagi ini harapan yang kedua. Jadi harapan yang utama tadi Bapak Ibu diminta istiqomah dengan peminatannya. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak bisa 100% istiqomah, ya masih diizinkan Bapak Ibu mengajukan rencana penelitian tesisnya di bidangnya masing-masing. Misalnya yang kerja di kepolisian merasa membidangi hukum pidana dan berkeinginan untuk mengajukan penelitian hukum pidana, ya tidak apa-apa. Tetap kami bimbing gitu. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu, syukur-syukur kalau penelitian hukum pidana yang diajukan itu misalnya punya irisan dengan hukum agraria, ya, dengan peminatannya. Bisa Pak Zen, bisa. Jadi sekali lagi ilmu hukum kita yang sedang kita kembangkan itu ternyata Bapak Ibu bisa ada irisannya satu sama lain. Ya. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Sangat mungkin antara hukum agraria dengan hukum pidana itu ada irisan-irisan. Ya. Misalnya, ya kemarin itu yang dari teman-teman dari pers, dari RRI itu, ya itu bisa saja dia tetap mengajukan penelitian tesisnya terkait dengan undang-undang pers atau undang-undang kepenyiaran misalnya. Nah, itu bisa saja diiriskan, ada irisannya dengan disiplin ilmu hukum yang lain. Misalnya hukum pidana dihubungkan dengan undang-undang ITE misalnya ya, yang berikutnya ya. Itu bisa. Jadi bisa nyambung kemana-mana, bisa beririsan ke disiplin ilmu hukum yang lain. Jadi silakan saja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait proposal tesis yang Bapak Ibu harus juga ajukan di semester 3. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Evi, kenapa harus di semester 3 Pak Zen? Karena kita ingin membantu Bapak Ibu supaya lebih mudah, supaya lebih ringan. Jadi kalau sudah di semester 3 Bapak Ibu menyelesaikan mata kuliah peminatannya, dan di semester 3 Bapak Ibu juga sudah mengajukan proposal tesisnya, ya, maka selesai sudah. Ya, di semester 3 dan di semester 4 Bapak Ibu tinggal fokus mengerjakan tesisnya. Jadi semester 4 itu Bapak Ibu sudah tidak mikir ujian proposal lagi, sudah selesai semua. Bahkan dimungkinkan di semester 3 itu Bapak Ibu juga sudah mempublikasikan bagian dari rencana penelitian tesisnya. Ya, sangat mungkin juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin sekaligus menuntaskan di semester 3. Jadi di semester 3 itu satu, Bapak Ibu menyelesaikan semua mata kuliah peminatan yang Bapak Ibu pilih. Yang kedua, Bapak Ibu menyelesaikan proposal tesisnya ya, dengan bukti sudah lulus diujikan. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga dimungkinkan bisa menyelesaikan publikasinya. Ya.
Karena Bapak Ibu sudah tahu apa yang mau ditulis. Apa yang mau ditulis kan Bapak Ibu sudah tahu di semester 3. Sangat mungkin di semester 3 itu juga Bapak Ibu sudah menyiapkan artikel untuk publikasinya. Ya. Nah, jadi sudah enak. Ya. Di semester 4 Bapak Ibu tinggal melanjutkan bimbingan tesisnya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan sekedar apa namanya poin-poin penting ya. Selebihnya nanti akan lebih jelas lagi kalau kita bisa memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas. Nanti hal-hal yang sifatnya teknis ya akan diatur oleh Mas Fikri, akan diatur oleh Bu Evi ya terkait bagaimana melaksanakan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu mungkin ada tambahan-tambahan dari Mbak Evi. Ya, silakan Mbak. Sementara dari saya itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zen untuk pemaparannya. Jadi Bapak Ibu melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zen di sini. Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk mengusulkan judul proposal tesis dimulai dari tanggal 5 sampai 15 Februari. Itu adalah tenggat waktu Bapak Ibu untuk dapat mengusulkan judul proposal tesis. Setelah itu, kami, pimpinan Pasca Sarjana, akan melakukan rapat untuk menentukan judul mana yang nantinya akan diloloskan beserta dosen pembimbing. Jadi Bapak Ibu, pada saat dosen pembimbing sudah diumumkan, Bapak Ibu sudah dapat melakukan bimbingan secara personal dengan dosen pembimbing sesuai kesepakatan. Jadi ada dosen pembimbing yang memang ingin bertemu secara langsung dan ada juga dosen pembimbing yang tidak masalah ketika akan melakukan bimbingan secara daring. Tinggal disepakati saja antar mahasiswa dengan dosen. Nah, kemudian Bapak Ibu, saat ini proposal tesis itu ada di semester 3. Jadi sudah memiliki kode MK. Jadi ketika Bapak Ibu lewat lewat dari tenggat waktu di semester genap, maka otomatis mata kuliah proposal tesis ini Bapak Ibu tidak maju ujian, maka nilainya itu tidak dapat kami entry. Otomatis nilai tersebut akan keluar 0 atau E. Nah, makanya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu diusahakan agar di semester 3 Bapak Ibu sudah ujian proposal. Kalau Bapak Ibu ujian proposal melewati semester genap dan Bapak Ibu itu lewat misalnya dan kemudian ujiannya itu di semester ganjil lagi di 2024-2025, maka Bapak Ibu otomatis di semester ganjil itu akan kami programkan kembali, yaitu proposal tesis sekaligus tesis, dan itu akan mengurangi pembagian pada IPK Bapak Ibu. Jadi IPK Bapak Ibu akan semakin berkurang karena banyaknya pembagian itu. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu yang seharusnya dapat IPK sekian akan berkurang karena adanya pembagian dari angka E itu. Nah, huruf E itu, sorry. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk mata kuliah proposal tesis ini sebaiknya memang sesuai saran Kaprodi tadi, setelah ujian ataupun pada saat yang bersamaan, Bapak Ibu juga sembari menyusun draft artikel dan itu juga dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena nanti dosen pembimbing itu akan menjadi autor atau penulis anggota, yaitu penulis kedua dan penulis ketiga. Jadi jangan lupa di nama autor kedua dan ketiga itu adalah nama dari dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua. Itu untuk apa? Itu adalah untuk persyaratan maju sidang akhir di semester 4. Jadi Bapak Ibu tidak punya tanggungan lagi nanti ketika akan maju di sidang akhir. Dan mata kuliah proposal tesis ini akan ditempuh oleh mahasiswa angkatan 2022 genap dan mahasiswa RPL angkatan 2023 ganjil.
Berhubungan dengan itu, Bapak Ibu, jadi kami ingatkan kembali, karena KRS itu dimulai dari tanggal 22 Januari sampai 3 Februari, maka mahasiswa itu memprogram mata kuliah proposal tesis setelah mendapatkan penetapan dari dosen, mendapatkan penetapan dosen pembimbing, dan mahasiswa dapat melakukan bimbingan. Dan kemudian kami sampaikan di awal bahwa batas akhir ujian proposal tesis itu ada di bulan Mei 2024. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengukur sendiri sejak bulan Februari hingga bulan Mei, Bapak Ibu sudah harus menyelesaikan bimbingan beserta ujian proposal tesis. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Nah, karena pemaparan dari kami sudah selesai, sekarang kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi Bapak Ibu. Sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zen, ini adalah forum musyawarah mufakat, jadi kami open diskusi untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira peminatan yang mana yang menurut Bapak Ibu akan dipilih untuk ditempuh di semester genap ini? Silahkan Bapak Ibu. Yang sudah punya pandangan misalnya, oh saya lebih prefer untuk menempuh peminatan di bidang hukum pidana misalnya, atau di bidang hukum pemerintahan. Silahkan Bapak Ibu. Izin, Mbak Evi. Iya, silahkan Pak Riyad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin eh, kalau saya pribadi dan kemungkinan dan teman-teman banyak juga yang dari pemerintahan. Mungkin kalau saya pribadi cenderung kepada hukum pemerintahan seperti itu. Karena mungkin cakupannya juga luas di situ. Kemudian undang-undang yang perlu dikaji, kemudian apa ya banyak banyak hal yang istilahnya yang perlu dikupas di situ. Kira-kira seperti itu. Kalau saya pribadi cenderung di hukum pemerintahan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Riyad masukannya. Kami tampung, jadi ada yang minat di hukum pemerintahan. Kira-kira kalau yang lain, ada yang punya pendapat lain? Silahkan Bapak Ibu. Izin Bu Evi. Halo. Ya, silahkan Pak. Pak Farhan, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan peminatan ini mungkin peminatan yang saya pilih karena mungkin terkait dengan pekerjaan dan tupoksi saya lebih ke peminatan agraria Bu Evi. Baik, Bapak hukum agraria ya Pak ya? Ya, hukum agraria mungkin saja Bu. Yang lain Pak, Pak Willy mungkin. Ya Bu, mohon maaf Bu sebelumnya. Ini saya kan masih semester 1 Bu. Memang sudah bisa mengajukan proposal tesis juga Bu ya? Ya, karena kan Bapak nanti lulusnya 3 semester Bapak, 1,5 tahun. Oh siap. Jadi di Ya Bu. semester yang awal kemarin, Bapak itu kan sudah ikut Ya, NETEN. ya Bu. Semester yang kedua, Bapak ikut proposal. Di semester yang ketiga, Bapak ikut tesis. Gitu, Pak. Ya Bu, kalau saya pribadi Bu, ya mungkin untuk teman-teman kepolisian mungkin sama aja mungkin ya. Memang mengarah ke hukum pidana Bu. Karena 99% tuh kita memang arahnya ke sana, rata-rata begitu Bu. Tapi kalau saya pribadi ini masih milih yang pidana Bu, nggak tahu itu rekan-rekan yang lain. Demikian Bu, terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin, Durin ya? Ya, mungkin karena saya juga fokusnya di tenaga kerja, mungkin saya nanti mau fokus ke masalah pekerja migran seperti itu. Jadi ke tenaga kerjaannya ya, fokus ke tenaga kerja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Masih dalam ruang lingkup peminatan hukum pemerintahan, apa ya Hukum. itu? Kemarin di saya. Iya, iya. Yang lain, Bapak Ibu, silahkan.
Izin Ibu. Ya, Pak Imran. Ah, Silakan, Pak. tadi ini mohon maaf baru bergabung tadi untuk peminatan itu apa saja itu Ibu? Untuk peminatan itu. Ada 4, Pak Imran. Ya, yang apa saja Pak Willy? Nomor 1, peminatan hukum pidana. Kedua, hukum ekonomi dan bisnis. Ketiga, hukum agraria. Ya, Keempat, ini Pak, sudah Pak di layar ini sudah Pak, kami panggil. Ya, siap, hukum siap, siap. pemerintah. Untuk yang itu Ibu, untuk apa namanya? Untuk teman-teman yang semester 1 kemarin sudah sepakat itu ngambilnya di hukum perdata Ibu. Jadi mungkin ke lebih cenderung ke kalau saya pribadi lebih cenderung ke apa namanya itu hukum ekonomi dan bisnis Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Imran. Jadi kemarin Bapak memang Ya. angkatan Jadi 2023 ganjil. Tapi untuk pemilihan mata kuliah itu Bapak tidak bisa lagi bersama dengan semester satu lagi. Karena kan Bapak programnya RPL, program percepatan oke kan. Ibu. Ya, jadi di semester yang genap ini kemungkinan Bapak tidak gabung lagi dengan yang semester satu, Bapak. Oke. Intinya berdasarkan hasil kesepakatan kemarin yang RPL juga Ibu. Jadi yang Mhm. dari mahasiswa 2023 yang RPL itu kemarin sepakat di hukum perdata gitu Ibu. Jadi lebih cenderung ke hukum ekonomi dan bisnis itu. Terima Ya, kasih. Bu. terima Kalau saya kasih. cenderung ke hukum ekonomi dan bisnis. Tidak tahu teman-teman yang lain. Ya, Apa ada terima kasih, perubahan? Bapak. Termasuk Pak Willy itu kemarin ke perdata itu Ibu. Sekarang Sekarang kok ke ganti ke pidana itu. pidana. Iya, ya itu. Enak pidana, Pak. Kemarin kemarin sepakatnya itu teman-teman di perdata gitu. Ya, terima kasih Ibu Evi. Sama-sama, Pak. Baik, yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Bapak, sebelum Mohon izin, kami Ibu lanjut. Evi. Ya, Pak Holili. Iya, terima kasih Bu Evi ya. Eh, Sebenarnya sih kalau ada pilihan lain sih pilihan lain ya. Cuman karena Nah, hukum itu kesehatan ya ya, Pak. kesehatan mestinya ada di magister hukum kesehatan sendiri ya. Karena sudah ada pilihan lain. Saya pilih yang anu aja Bu Evi, pidana Pak Evi mungkin itu yang agak apa ya seringkali kita jumpai di masalah-masalah kesehatan tentang pidana. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama Pak Holili. Jadi Pak Holili lebih cenderung ke peminatan hukum pidana. Untuk Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Mohon izin, Ibu Evi. Ya, Pak. Yang mana, Pak? Mohon izin. Nggak ada wajahnya ini, Pak. Oh, Bang. Iya, Bang. Iya, Silakan, Pak. kebetulan Akbar. di luar. Mohon izin, Ibu Evi, karena saya pilih dan saya lebih cenderung ke pidana. Mohon izin. Pak Akbar, Suaranya kurang jelas. ya suaranya, Suaranya Pak. nggak jelas. Halo. Mohon izin, untuk saya lebih milih hukum pidana karena keseharian saya bergelut sama hukum pidana gitu. Oh, ya. Sesuai bidang kerja ya, Pak. Iya, ikut saya kan kebetulan banyak Pak Willy. Jadi saya kalau Ya. Terima kasih, Pak Akbar. ada Yang lain, Bapak, Pak ya Ibu. Nurori mungkin. Izin Bu, Iya, Bu Eli. Eh, Silakan, Ibu. ya izin kami menyampaikan dari 4 peminatan yang telah disampaikan tadi Bu Evi. Sebenarnya kami masih ada apa ya berdasarkan pengalaman karena kalau berdasarkan pekerjaan kami lebih cenderung ke perdata. Hanya saja kami setelah dijelaskan oleh Pak Kaprodi tadi bahwa bisa itu dari pengalaman, maka ada 2 pengalaman yang mungkin agak berbeda di peminatan. Yang satu itu cenderung ke ekonomi dan bisnis, yang satunya ke hukum pemerintahan. Mungkin di antara 2 ini nanti kami masih konsultasi lagi eh, lebih mendalam mungkin
di antara dua itu, Bu. Karena berdasarkan pengalaman aja nanti. Ya, Terima ya kasih, Bu baik. Evi. Baik Bu Eli, terima kasih banyak masukannya. Jadi Bu Eli lebih cenderung ke hukum pemerintahan dan ekonomi dan bisnis. Siap. Untuk yang lain, Bapak Ibu, kami persilakan. Bu Sri ada Bu, Bu Sri Indarwati Bu. Silakan, Pak Ansori ya. Silakan Pak Ansori. Mohon izin, mungkin kami tetap mengambil hukum pidana saja karena waktu S1-nya kan juga ambil di hukum pidana. Oh iya, kebetulan S1-nya juga hukum ya Bapak, background-nya. Ya. Jadi linearitas ya. Ya, terima kasih Pak Ansori. Sama-sama. Yang lain atau sudah cukup Bapak Ibu? Jadi kita kembali lagi sesuai dengan pembahasan kita di awal. Pak Zain, ini sudah ada beberapa masukan dari teman-teman mahasiswa. Dan kebetulan ini hanya satu yang memilih hukum agraria, yaitu Pak Farhan. Dari beberapa tanggapan dari teman-teman mahasiswa, banyak yang minat di pemerintahan, hukum pidana, bahkan ekonomi dan bisnis. Dan hanya satu orang yang minat di hukum agraria, yaitu Pak Farhan. Kira-kira Pak Zain bagaimana untuk selanjutnya ini Bapak? Silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan ke teman-teman sudah merespon penjelasan kami tadi. Ya. Cuman saya berharap semuanya bisa menyampaikan keinginannya. Ya. Dari yang hadir baru Pak Riyad, Mas Farhan, kemudian Pak Willy, ya, Mbak Ririn, kemudian Pak Timran, Pak Holili, kemudian Mas Nur Akbar, Bu Eli sama Mas Ansori. Ada sembilan yang menyampaikan menyampaikan keinginannya untuk memilih peminatan yang sudah kami tetapkan ya. Saya masih ingin memberikan kesempatan yang belum menyampaikan, mungkin perlu diberikan kesempatan. Tadi ada siapa saja yang belum ya? Ada Mas Abul sama Mbak sama Ibu Sri Indarwati. Barangkali bisa juga menyampaikan Mas Abul sama Mbak Sri Indarwati. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan terkait pilihan-pilihan peminatan tadi. Pak Deris, Pak. Pak Deris juga belum ya? Iya, Pak. Iya Pak, di absen aja Pak satu-satu Pak. Sudah Ibu ke Pak Willy mungkin. Pak Zain, saya pidana aja. Pidana aja. Ya. Pak Deris ya. Ya. Pak Zain. Ya Pak Zain. Kalau pemerintahan itu ruang lingkupnya gimana sih Pak Zain? Kalau pemerintahan itu, ya menu utamanya itu HTN dan HAN, Mas. Hukum tata negara, hukum administrasi negara. Ya. Teori-teori konstitusi, rancangan perundang-undangan, gitu-gitu menunya itu. Muatan kurikulumnya. Tambah ruwet Pak Abul. Tambah ruwet, tambah botak kepala lama-lama. Pidana aja Pak Abul. Pidana atau perdata Pak Abul? Kalau saya perdata. Perdata ya. Ya. Ke ekonomi dan bisnis. Ikut opsi kedua mungkin. Ekonomi dan bisnis Pak Abul. Perdata nggak ada Pak Abul. Perdata nggak ada. Perdata nggak ada ya. Iya, ekonomi dan bisnis itu Bapak. Kan nanti ada irisannya Pak Abul. Ya, yang penting bisa diiris. Iya. Iya. Baik, Pak Abul, kemudian Pak Deris sudah menyampaikan. Ada yang belum? Bu Sri belum Pak. Bu Sri, saya kasih kesempatan semua ya untuk menyampaikan ya, supaya kami punya data dari teman-teman yang mengusulkan peminatannya.
Bu Sri, masih dengar suara kami? Kemana Bu Sri ya? Nggak ada. Kalau Bu Sri kayaknya positif pidana. Ya, sudah pidana juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa kami harus mendengarkan semua dari teman-teman terkait peminatan ini? Karena ingin kita ada kemufakatan ya. Ada yang bisa kita sepakati walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita, tapi paling tidak tadi dalam bahasa saya itu ada irisan-irisan yang bisa mempertemukan. Ada irisan yang bisa mempertemukan berbagai pilihan yang Bapak Ibu ajukan tadi. Ya. Nah, memang Bapak Ibu tadi disebutkan 4 peminatan itu bisa beririsan satu sama lain. Misalnya hukum pidana. Hukum pidana itu bukan berarti tidak ada irisannya sama sekali dengan perdata. Karena ada banyak kasus-kasus pidana misalnya, sekedar contoh ya. Kasus-kasus pidana itu berangkat juga dari hubungan keperdataan. Ya. Jadi sekali lagi ada ditemukan studi-studi dalam hukum pidana, termasuk studi kasus maksud saya juga yang mungkin bisa kita jadikan contoh, itu berangkat dari hubungan-hubungan keperdataan. Contoh misalnya tentang tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan itu banyak sekali yang memang berawal dari perjanjian perdata. Ya. Jadi orang yang menggelapkan itu menguasai barang yang digelapkan itu secara sah. Ada perjanjiannya dia menguasai barang itu. Tetapi kemudian digelapkan, maka akhirnya beririsanlah dari yang awalnya perdata kemudian terhubung ke pidana, ke pasal penggelapan. Nah, makanya dalam beberapa kali kesempatan kita sering menemukan teman-teman penyidik itu di Polres misalnya itu membutuhkan keterangan dari saksi ahli yang pakar di bidang hukum perdata, ya, dalam menangani dugaan-dugaan terjadinya kasus pidana. Ya, nah itu saya pernah kebetulan diminta untuk menjadi saksi ahli. Ya, walaupun saya ini bidangnya perdata, saya pernah itu diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait tindak pidana yang itu diduga masuk dalam pasal penggelapan, gitu. Nah, ini contoh ya, sekedar contoh bagaimana antara pidana dengan perdata itu kalau mau dicari irisannya selalu bisa ditemukan gitu, maksud saya. Ya, nah itu. Kemudian kalau Mbak Ririn itu ke hukum ketenaga kerjaan ya itu sebenarnya bisa masuk juga ke hukum perdata, hukum ekonomi dan bisnis ya. Karena banyak sekali transaksi-transaksi bisnis itu juga berangkat dari perdata dan hubungan antara pekerja dengan perusahaan misalnya itu juga dari perjanjian-perjanjian keperdataan. Ya. Dari perjanjian-perjanjian keperdataan. Makanya nanti kalau memilih hukum ekonomi dan bisnis, itu salah satu menu utamanya itu adalah tentang teori hukum kontrak. Bagaimana hukum perjanjian atau hukum kontrak itu baik yang nominat itu yang diatur dalam undang-undang ataupun yang innominat atau perjanjian-perjanjian jenis baru ya di luar undang-undang ya. Jadi itu jadi nyambung saja, ada irisannya begitu. Nah Pak Holili itu kan kesehatan itu tidak selalu nyambung ke pidana Pak Holili ya. Perjanjian antara pasien dengan tenaga medis ya, dengan rumah sakit misalnya dengan dokter itu juga berbasis perjanjian perdata ya. Jadi makanya ada banyak ditemukan kasus antara
pasien dengan dokter misalnya atau dengan tenaga medis itu bisa digugat secara perdata. Ya. Jadi banyak pasien menggugat rumah sakit itu perdata. Ya. Nah, tapi ada juga yang kemudian ke pidana karena diduga melakukan malpraktek sehingga menyebabkan cacat permanen atau misalnya menyebabkan kematian. Ya. Itu bisa masuk ke pidana. Dari yang awalnya perdata, perjanjian keperdataan, itu bisa masuk ke pidana. Jadi sekali lagi ini contoh-contoh yang saya tampilkan betapa peminatan-peminatan yang saya kemukakan tadi itu bisa beririsan satu sama lain, Bapak Ibu. Nah, memang yang agak sulit ini yang hukum pemerintahan ini seperti apa ya, lebih punya dunianya sendiri, ya hukum pemerintah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada hubungannya dengan disiplin ilmu hukum yang lain, ya bisa juga apa namanya ditemukan. Misalnya tindak pidana korupsi, ya contoh ini ya, tindak pidana korupsi itu juga berawal dari dikeluarkannya, ya mohon maaf ya, dikeluarkannya apa namanya regulasi-regulasi yang memang itu sengaja dikeluarkan untuk untuk melakukan perbuatan itu gitu ya. Makanya kemarin ada yang melakukan penelitian itu, kenapa sih tindak pidana korupsi itu pertanggungjawabannya harus selalu pidana gitu. Kenapa tindak pidana korupsi itu pertanggungjawabannya harus pidana terus gitu. Harus dipahami sebagai tindak pidana gitu. Kenapa tidak bisa juga diselesaikan secara administratif? Bukankah mereka orang yang korupsi? Orang yang korupsi itu kadang-kadang sudah menyiapkan regulasinya lebih dulu. Ya, misalnya ya anggota dewan itu sebelum dia selesai tugasnya supaya dapat uang banyak, uang pesangon, uang apa namanya ya, itu dia buat regulasi dulu. Yang memungkinkan dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dibuatlah regulasinya dulu. Ya, itu administratif gitu. Ya, supaya ada alasan untuk bisa mendapatkan hak-hak tertentu. Ya. Nah, itu pertanggungjawabannya mestinya administrasi gitu. Ya. Itu contoh bahwa ternyata ada irisan-irisan yang bisa menghubungkan antara peminatan yang satu dengan peminatan yang lain. Nah, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu karena kami tidak mungkin mengakomodir semua. Ya, misalnya kami akan melayani yang memilih peminatan pidana. Kami akan memilih peminatan agraria walaupun sendirian mau kami layani misalnya. Kan tidak mungkin seperti Mas Farhan kuliah sendirian, gitu kan? Nah, jadi tidak bisa. Sehingga menurut kami Bapak Ibu harus legowo memilih satu peminatan yang sekiranya peminatan itu bisa di breakdown, ya, bisa nyambung, bisa beririsan dengan bidang bapak ibu masing-masing. Misalnya, seandainya sekarang kita memilih hukum ekonomi dan bisnis, ya, misalnya ya, kita sepakati ya. Nah, Bapak Ibu jangan kemudian khawatir. Bapak Ibu jangan khawatir tidak bisa melakukan penelitian hukum pidana. Jangan khawatir. Karena bisa saja nanti dalam dalam penelitian Bapak Ibu itu juga bisa nyambung dengan hukum ekonomi dan bisnis. Karena sekarang ada tindak pidana ekonomi, kan ada tindak pidana ekonomi. Iya kan? Orang pidana bisa nyambung ke ekonomi gitu loh maksudnya. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, saya kira itu sekedar memberikan penjelasan lanjutan supaya Bapak Ibu nanti kalau misalnya dipilihkan satu peminatan bisa menerima dengan legowo dan bisa memahami ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi tidak akan dilarang, tetap dibolehkan. Seandainya nanti Bapak Ibu tesisnya mengambil sesuai dengan bidangnya di tempat kerjanya masing-masing. Ya. Tidak apa-apa. Jadi walaupun yang dipilih misalnya peminatan hukum ekonomi dan bisnis, Pak Willy
Pak Deris bisa tetap mengajukan tesisnya tentang hukum pidana. Syukur-syukur kalau nyambung ke pidana ekonomi misalnya. Ya. Alhamdulillah. Seandainya tidak sama sekali pun tidak apa-apa. Nanti tergantung bagaimana pembimbing mengarahkan sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk pengantar yang kedua, semoga bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan di awal. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada komentar baru sebelum kita sepakati peminatan yang akan kita pilih. Silakan Bapak Ibu, Mbak Evi bisa nimbrung lagi untuk membantu memilih peminatannya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Jen, ini dari saya yang semester ganjil dengan yang senior yang semester genap ini nanti keseluruhannya satu apa namanya proposal tesisnya sama semua nanti Pak. Jadi untuk kesepakatan bersama gitu. Programnya Bapak, jadi sama-sama memprogram proposal tesis di semester Iya, ini. Ya. Paham Bu. Nggak maksud kami. Jadi kalau umpamanya yang semester 3 umpamanya mengambil hukum ekonomi dan bisnis, enggak Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zen bahwa ini tidak akan mempengaruhi proposal tesis yang sudah Bapak siapkan di awal. Nah, jadi kami juga mengikuti yang semester 1 ikut program itu juga Bu ya? Iya Bapak, jadi nanti siap. Bapak akan di KRS-kan untuk menempuh proposal. Untuk proposalnya, Bapak bisa menyesuaikan dengan aktivitas Bapak, bidang Bapak, dan apa yang dikuasai oleh Bapak. Ya Bu, makasih Bu. Jadi kayak Pak Farhan, misalnya Pak Farhan sudah siap dengan proposalnya di bidang pertanahan, di bidang agraria, itu dilanjutkan saja Bapak. Dilanjutkan saja, jadi tidak perlu khawatir misalnya di semester 3 ini yang terpilih adalah peminatan pidana misalnya. Tetap proposalnya Pak Farhan itu di bidang agraria. Tidak akan mempengaruhi. Hanya saja ini peminatan ini adalah mematangkan materi dari yang sebelum-sebelumnya begitu Pak. Nggak, bukan ya? Kembali yang kata Pak Jen, masa kalau cuma ngambil satu orang, jadi yang kuliah sendiri, bukan gitu. Takutnya begitu. Jadi yang saya pikirkan bukan seperti itu Pak Willy. Iya Pak. Jadi nanti begini, kalau misalnya sore ini kita sepakati mengambil peminatan hukum ekonomi dan bisnis misalnya ya. Nah, maka teman-teman yang hadir pada sore hari ini nanti akan menempuh mata kuliah dalam rumpun hukum ekonomi dan bisnis. Begitu. Iya, Pak. Tapi katanya Mbak Evi tadi, walaupun Bapak Ibu menempuh mata kuliah dalam rumpun hukum ekonomi dan bisnis, Bapak Ibu tetap diizinkan untuk melakukan penelitian di bidangnya masing-masing sesuai dengan profesinya, sesuai dengan aktivitasnya silahkan. Nah, tetapi ya mata kuliah yang akan diprogram di KRS itu sesuai minat yang kita sepakati seperti itu Bapak. Jadi Pak Willy nanti akan bersama-sama kuliah dengan teman-teman di sini akan kuliah bareng sesuai mata kuliah yang dipilih gitu. Ya Pak, makasih Pak. Jadi tidak kuliah sendirian gitu. Ya itu Pak, yang saya khawatirkan itu Pak, nggak ada temannya nanti Pak, saya sendirian kuliah Pak. Enggak. Ya Pak. Enggak, tetap kuliahnya bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng. Ya Pak, makasih Pak. Ya, seperti itu. Silakan yang lain. Jadi silakan Bapak Ibu, kita masuk di sesi yang terakhir untuk menentukan peminatan apa yang akan ditempuh bersama di semester genap. Kalau saya hitung tadi Bapak Ibu, jadi ada 6 suara, anggaplah gitu ya. Ada 6 suara untuk pidana, kemudian ada 5 suara untuk pemerintahan, dan ada 3 suara ekonomi dan bisnis, dan ada 1 suara untuk agraria. Sebenarnya ini bukan voting Bapak Ibu, jadi saya hanya menyampaikan banyaknya suara. Jadi kalau voting kan masih nanti pilihan terakhir. Jadi mungkin mohon izin Mbak Evi. Iya, silakan Jadi Pak. kalau saya pribadi lebih setuju ke hukum pidana seperti itu. Jadi karena
cakupan Jadi hukum ada pidana lagi. itu luas, luas sekali seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya. Ada lagi ini hukum pidana Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Apakah disepakati untuk peminatan hukum pidana semester ini Bapak Ibu? Disepakati, Bu. Sepakat. Sepakat. Sepakat, alhamdulillah. Yang lain Bapak ada yang Ya, kalau banyak ya? hukum pidana ke pidana saja itu. Oh, Tapi nanti Pak Imran untuk usulan proposalnya nggak apa-apa. Misalnya Bapak di bidang Agraria. Islam misalnya ya Pak, hukum Islam kan ya, masalah pewarisan atau apa gitu. Monggo Pak, kami nggak akan menolak itu karena tidak sesuai dengan peminatan. Tidak. Jadi kami sesuaikan tetap. Sebenarnya kalau saya pribadi itu cenderung ke ekonomi dan bisnis itu, Ibu. Hukum Ya, ekonomi tidak dan apa-apa Pak. Ya, bisnis. tidak apa-apa. Diusulkan saja Pak tanggal 5 ya Pak ya. Tanggal 5 kami umumkan formatnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan 2 usulan judul. 5 Februari. 5 Februari Bapak. 5 Februari pengusulan judul Bapak Ibu. Jadi bisa dipersiapkan sekarang. Usulan judulnya. Mohon maaf Bu, yang diajukan berapa judul Bu ya? 1, 2, 3? 2 ya? Bapak. Ya. Oh 2 Bu ya? Iya. Ya Bu, takut diusulkan 5, nggak di ACC semua nanti Bu. Yang di ACC tetap 1 Bapak. Oh siap, ya Bu. Ya, ya Bu, makasih Bu. Atau mau disumbangkan ke yang lain yang masih belum ada judul. siap menerima donasi Pak Willy. Ada donasi. Baik Bapak Ibu. Pak. Jika sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi, mungkin pertemuan atau forum sore hari ini dan juga sosialisasi pada persiapan di semester genap 2023-2024 kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Zen sudah menyampaikan banyak masukan kepada teman-teman semester 3. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kalau misalnya ada yang belum jelas masih boleh nanti komunikasi ya. Ya Pak Jen, makasih Pak Jen. Nah, konsultasi rencana-rencana judulnya boleh silakan kepada saya, Baik. kepada dosen yang lain boleh. Ya. Koordinasi Pak Zen. Ya, koordinasi. Jadi kita bisa nanti bareng-bareng nanti. Ya, teman-teman yang sudah punya beberapa usulan judul tesis, perlu diskusi dengan dosen, dengan saya dan lain-lain boleh. Saya tunggu teman-teman bisa berdiskusi dengan saya terkait rencana-rencana judul tesisnya yang mau disampaikan. Ya. Siap Bapak. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Kami tunggu. Siap. Siap, terima kasih Bapak. Ya, seperti itu dulu ya. Siap, Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.